Iya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wah, Iya, yang sakitnya bu siapa bu? ah, Yang sakit siapa? saya, Oh iya, sakit apa? saya, ini batuk. Oh, ini cuaca ya. Iya kali. Jadi gimana bu hasilnya? Ini dari dokter kemarin. Enggak, di sini Eh, aja. rumah sak Radang. dari rumah sakit ya? Sorry salah. Mm-mm. Mm-mm. Iya, Iya. waktu itu saya teleponan sama bapak, Pak, sama Pak Propam. Lama juga teleponan. Nah, terus juga dari kemarin-kemarin kan saya ngerasanya ini saya harus gimana ya, hopeless gitu, terus kan posisi jauh. Cuman bisa lewat digital aja gitu ke teman-teman yang jaringan ke imigrasi di sini, terus ke Pak Danis yang humas Jawa Barat gitu imigrasi kalau nggak salah. Eh, udah bersurat email ke konsulat Rusia yang di Bali, terus yang kedutaan besar Rusia yang di Indonesia yang Jakarta kan. Katanya email aja senang. Tapi kalau misalkan kamu mau datang juga kata saudara yang di Bali teh nggak apa-apa, ada pasti diterima aja gitu. Oh iya nanti mungkin. Karena kan saya bilang tuh saya harus mengejar ketertinggalan kinerja pegawai yang di Bandung di sini gitu. Jadi fokus dulu biar tidak ada masalah kayak gitu-gitu. Terus kadang ya sambil sharing-sharing gitu ada yang ngasih tahu ya udah tukar kepala aja sana yang itu kan yang nggak bisa nindak tuh kalau imigrasi. Karena kan dokumennya dihilangin sama orang, berarti harus bikin laporan ke polisian, nanti tukar kepala dia ditangkap, nanti dia bebas yang WNA gitu-gitu. Logika kayak gitu-gitu. Terus kan kalau kata Bapak Propam kan ya nggak sesederhana itu gitu kan, kita juga harus mengikuti prosesnya, ada prosedurnya, ada kebijakan lain nggak tahu gitu. Saya juga jadi liar bu gitu kan. Karena saya juga sempat udah by digital ngontak ke WA-nya yang ada yang WNA, yang imigrasi Malang, ada yang customer care kayak gitu-gitu. Terus merekanya juga kayak ngembalikin kan ke sayanya tuh WA tuh, "Maaf Bapak dengan siapa ya? Keperluannya apa? Hubungannya apa?" Kayak gitu-gitu. Loh, kok ini malah balik nanya? Sebenarnya saya kan ingin tahu apa situasi kondisi terkini dan lain-lain. Terus ya karena saya ingat si Noni ini udah bilang waktu itu ditanya di imigrasi katanya kan jadi Bu maunya gimana sekarang, mau mau dipulangin ke tanah airnya atau mau jadi WNI, terus gimana rencananya ke depan gitu-gitu. Dia bilangnya ya saya ingin tinggal di sini aja kayak gitu kan. Saya cinta Indonesia, saya udah menjadi muslim, cinta Islam juga. Terus saya juga udah berjuang, bekerja, mengajar, punya anak, menulis buku tiga kayak gitu-gitu kan udah settled, udah stable kayak gitu-gitu. Terus juga saya mau menikah rencananya, calon suami saya orang Bandung kayak gitu. Jadi waktu terakhir kontakan cuman beberapa hari ke belakang gitu, soalnya dari situ udah checklist aja nggak ada lagi gitu. Jadi saya mulai bingung dan ya cuman bisa minta doa restu ibu, terus apa Pak Ustadz yang di sini doa bersama dan lain-lain. Gitu. Jadi kan bersabar itu sebenarnya kalau kata guru saya mah definisinya bukan cuma diam aja tapi gimana caranya jemput bola atau cari jalan lain, solusi lain gitu sih. Jadi si ketika saya bilang di WA, ya udah saya memang belum ada keterikatan apa-apa secara ikatan mah, tapi udah secara lisan kayak proposal kalau bahasa si Noni ini mah gitu ya kan. Jadi kami berdua udah sepakat dan nanti insya Allah kalau ada kedepannya rezeki usia ya ada izin Allah ya udah menikah gitu. Cuman saya bilang gitu. Jadi saya sebenarnya ini posisinya ya mengendalikan sebagai calon suami aja ya. Ini kan terbatas juga Pak, sana informasinya tertutup sana. Jadi perkembangannya saat ini pokoknya masih dalam pendalaman. Terus juga untuk update-nya kami sampaikan kepada keluarga WNA ini aja, katanya gitulah. Nggak ada siapa-siapa saya bilang di sini gitu-gitu. Udah nggak ada balasan lagi dari situ Bu. Dan saya aja bingung gitu. Kalau mungkin dari Ibu ada update informasi apa gimana sih? Ya udah, nunggu itu aja. Kemarin ke sana nunggu nunggu proses balasan dari imigrasi, dari konsulat Rusia tentang surat menyurat apa namanya legalitasnya. Oh iya berarti. Udah nanti 2 hari lagi dikirim, digeser ke sana, ke mana, keduta apa namanya, penampungan yang besar.
Bangil. Oh, di mana itu, Bu? Bangil tuh? Bangil itu di mana? Pasuruan. Waduh, jauh ya. Udah, tinggal nunggu 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 berkas-berkas dari apa negara Rusia. Udah kirim. Oke, jadi kalau bingung saya dari kemarin-kemarin tuh ada yang ngasih tahu kalau feeling saya Senabin yang dari Tasik kan temen yang apa dia mantan HRD dan punya six sense kayak gitu-gitu bilangnya ya udah aja sekarang mah saya feeling mah kamu ke Jakarta aja dulu yang keterjangkauannya lebih dekat kayak gitu kan sana. Coba ditanyain Jakarta ngapain? yang kedutaan besar itu Rusia. Soalnya Ya belum mau ngapain? ya Yang, nanya. yang ada nanti tambah keruh nanti, Oh tambah gitu. keruh. Masalahnya ini kan kalau masalah kedutaan dan lain-lain itu ranahnya ranah imigrasi. Soalnya yang si Pak Danis bilang juga sebetulnya oh ada yang Pemprov Jabar yang di ASN juga dia biasa kerjasama luar negeri gitu-gitulah. Saya kalau ke luar negeri bepergian kayak gitu saya udah punya kontak sana yang kedutaan besar Indonesia di luar negeri gitu. Jadi kalau mau ada apa-apa tuh saya biasanya laporan, ada masalah apa saya bilang Ya, gitu-gitu. itu normalnya. Ini kan masalahnya nggak normal kenapa? Dokumennya mati, semuanya nggak berlaku, ditambah lagi memalsukan identitas. Ini soalnya udah ranahnya ranah hukum. Jadi nggak pernah bikin punya paspor nggak sih? Belum bikin. Sebina? Belum pernah. Ibu sama adik yang bikin. Nggak bisa. Ini nih masalahnya sudah kena pasal undang-undang imigrasi. Saya aja pergi ke beberapa negara, tuh. Nih, kami nih kemarin bepergian sama kementerian di sini. Tetap aja di beberapa negara itu saklek. Nggak bisa ya nggak bisa, bisa ya bisa. Iya. Itu nggak bisa disamain budaya Indonesia sama budaya di luar, itu nggak bisa. Nggak semudah yang diceritakan. Saya udah pergi ke negara-negara mana-mana itu nggak begitu. Nggak se-fleksibel Indonesia ya. Makanya kalau misalkan Subina ngomong begini itu nggak sesimpel itu loh. Sekelas hari ini aja di luar tuh tetap aja di masalahin di imigrasi ketika tidak sesuai dengan apa yang itu dokumen lengkap, semuanya lengkap, cuman karena nggak punya tiket pulang aja dipermasalahkan. Iya. Kami waktu itu satu rombongan ini bulan November kemarin itu kami baru pulang dari Korea. Karena itu tertinggal di hotel paspor. Itu nggak bisa, harus kembali lagi. Akhirnya kita berangkat semua ke sini ke Korea. Temen ya karena jarak dari hotel ke bandara lumayan jauh, ya sudah ditinggal dia sendirian di sana, ngadepin sendirian. Dilihat mana uangnya, mana uang elektronik, mana uang ininya, hidup berapa jumlah uang yang dia miliki. Itu nggak bisa begitu. Sedangkan ngurus visa aja ada minimal uang deposit di bank. Kalau kemarin saya ke Australia aja itu bisa pembuatan visa itu harus punya banking 50 USD. Itu setara dengan 150 USD. Itu setara dengan kurang lebih sekitar 58 juta di bank. Dinyatakan dengan bank statement. Itu saya kemarin ke Australia.
Nah, Hmm. dapat visanya, saya visa multi entry. Itu kita normal loh. Punya visa, punya izin tinggal, punya Hmm. permit dan lain sebagainya. Nah, ini kan masalahnya dia melanggar. Iya. Itu visa nggak ada, permitnya nggak ada, dan lain izin tinggalnya nggak ada, dokumennya juga nggak ada. Iya. Itu jadi permasalahannya itu ini kompleks, permasalahannya itu kompleks. Iya, iya, oke. Kompleks. Nah, pihak imigrasi melihat ya by bukti. Ini buktinya mana? Mm-mm. Buktinya mana? Diceritain ini kejadiannya suaminya, saya ceritakan dari A Heeh. sampai Z. Iya, iya. Kalau masalah ditanya, kamu mau tinggal di sini, itu hanya sekedar speak up aja. Oke. Nggak ada, prosedur tetap dijalankan begitu. Nah, masalahnya di sini kan yang tanggung jawab untuk kerabat itu kan saya. Iya, iya. Saya yang tanda tangan, saya buat pernyataan. Saya buat pernyataan, hubungannya pernyataannya bukan karena berkaitan sama keimigrasiannya, tidak. Buat pernyataannya karena Mariam dititipkan ke saya. Iya. Karena mereka melihat psikologi anak kalau masuk penjara. Karena kan itu benar-benar orang kita besuk aja benar-benar waktunya hanya 1 jam. Iya. Ketika ibu mohon maaf waktunya 5 menit lagi. Oke. Iya, Jadi iya. benar-benar kayak kita datang ke besuk ke penjara. Oh, iya, iya. Oh. Tapi nanti ada waktu ketemu tempat ketemunya ada. Nah, tapi dikasih waktu. Oh, iya, Ini waktunya hanya 1 jam. Nah, udah kita ngobrol tuh di ruangan tuh, ngobrol sama ya dia miniin sama Mariamnya. Ya, kita ngobrolnya. iya, oke. Itu terus nanti pas 5 menit itu ada petugasnya datang, ibu waktu jam besuk 5 menit lagi ya. Sudah, ini hari Sabtu sama Minggu nggak bisa dijenguk karena bukan jam kerja. Iya. Walaupun ada anaknya sekalipun itu tidak bisa jenguk hari Sabtu Minggu karena jam jenguknya selama jam kerja jam 8 sampai jam 3, maksimal jam 4 itu pulang. Kalau datangnya jam 4 ya nggak bisa. Kalau misalkan datangnya setengah 4 ya udah berarti waktu sisanya setengah jam lagi karena berakhirnya jam 4. Kalau misalkan datangnya jam 4 kurang 10 menit ya udah waktu besoknya hanya 10 menit gitu. Jadi batas maksimal penjengukan itu sampai jam 4. Jam 4 aja. Sekarang nggak bisa dijenguk, nggak bisa ditengok. Sabtu Minggu. Nah, dia kan masuk hari Selasa. Iya. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ini sudah 5 hari. 2 hari lagi, hari Senin itu udah dibawa ke Bangil. Hari Senin. Nah, Senin pagi itu nanti Senin pagi dikoordinasikan ke sama saya lagi karena hubungannya sama Mariam ada sama saya. Betul. Kemarin kan saya buat pernyataan sama ngirim identitas KTP, kemudian Sherlock, tempat tinggal, foto bersama saat di rumah. Nah, hari Senin pagi itu nanti Mariam diambil. Kemudian nanti hari Senin pagi dibawa ke rumahnya untuk ngambil barang-barang apa saja yang akan dibawa ke Bangil. Setelah kalau proses Bangil, ya sudah tinggal nunggu kepulangan jam keberangkatan, tiket dan lain sebagainya aja ke Rusia. Gitu. Hari Senin pagi. Iya, complicated ya. Iya, kalau masalah tadi berkirim surat ke imigrasi, itu sudah ranah imigrasi antar imigrasi Indonesia sama imigrasi Rusia, itu wilayah mereka. Justru itu yang mereka lakukan, yang sudah dijelaskan tadi itu. Itulah tugas mereka, tugas imigrasi. Nggak bisa personal. Iya. Bikin paspor aja ribet ditanyain, misalkan
mau pergi ke umroh, mana surat keterangan umrohnya, siapa penanggung jawabnya, segala Betul. macamnya. Nah, apalagi ini. Coba besok Bina bikin paspor. Iya. Paspor tanpa ada surat keterangan apapun. Itu nggak bisa. Harus ada, ditanya nanti, ini keperluannya untuk apa? Untuk umroh. Udah jelas-jelas umroh aja nih ya, ini yang umroh aja nih. Iya. Yang jelas-jelas umroh. Untuk pergi umroh, mana surat keterangan akan pergi umroh dari travel? Itu yang umroh pakai travel. Iya. Gimana yang pergi sendiri, misalkan mau wisata, pakai visanya visa wisata, bukan yang multi entry, yang visa wisata. Iya. Mana tiketnya, mana visanya kalau pakai visa, mana di sana siapa penanggung jawabnya, dalam rangka apa. Nah, kemudian sudah dapat visa nih, udah dapat tiket pesawat nih, udah dapat segala macam nih, sampailah ke bandara. Sampai di bandara, diperiksa lagi kan imigrasi. Bapak Ibu mau kemana? Mau ke Australia. Dalam rangka apa? Bekerja. Mana surat tugas kerjanya? Itu yang saya yang sering pergi bolak-balik keluar, ketika yang memang dalam rangka kerja aja, itu diminta surat tugasnya. Surat tugasnya mana? Iya. Itu di imigrasi Indonesia loh. Ini masih di imigrasi Indonesia. Kita datang sana, itu kan nanti distempel masuk wilayah imigrasi on arrival. Iya. Datang ke sana, nanti kan di scan, mata di scan, paspornya di scan, barcode-nya di scan, semuanya di scan. Kalau misalkan nggak muncul ininya, ya udah kita masuk ke processing immigration. Tanya-tanya lagi itu di situ. Iya. Kalau yang nggak masuk, ya udah lancar, ya masuk aja proses langsung berikutnya ke negara berikutnya. Iya. Nah, ini juga berlaku di Indonesia, sama masalahnya. Ini izin tinggal dan lain-lainnya yang nggak ada. Ternyata selama ini Panji bohong, yang katanya dia sudah WNI lah, segala macem lah. Nah, pihak imigrasi yang nggak bisa ngelihat itu. Iya, harus bukti. Mereka cuman ngedenger cerita, duh kasihan ya, cuman sebatas itu aja mereka juga. Tapi nggak bisa proses SOP, proses hukum, nggak bisa berbicara begitu. Makanya ini ada sisi kemanusiaan. Kenapa Mariam dititipin ke saya? Karena mereka melihat proses kemanusiaan. Kalau Mariam ditaruh sama-sama di penjara, di ruangan penjara yang pakai jeruji, pintunya kan pintu jeruji. Oh iya. Dengan ruangan kecil, cuma tempat tidur doang. Baju segala macam aja bukan di ruangan, ada di ruangan sendiri untuk baju. Iya. Jadi dititipin ke saya karena mereka mendengar cerita itu. Dari sisi kemanusiaan mereka masih melihat pihak imigrasi kasihan. Ya tapi mau apa lagi? Betul Bu. Tuh, kalau memang ikut SOP kami katanya, kan mereka ceritain semua, karena kan saya yang tanda tangan waktu malam-malam itu. Iya. Kalau ikut SOP, kami ini langsung kirim ke Bangil karena nggak ada kapasitas penampungan lama di Malang. Karena kami di sini cabang. Iya. Itu ranahnya ranah pusat. Tapi karena kemanusiaan, dengar cerita begitu, kita masih selidiki dokumennya itu seperti apa. Nah, ternyata Katerina ini punya 3 KTP yang semuanya itu nggak terdata. Oh iya, Semua itu. dokumen Republik Indonesia yang dia punya itu semua palsu. Iya, dia nggak salah. Betul. Ya dia cerita si dikasih. Katerina nggak salah. Yang salah kan lakinya yang dulu.
Iya, dia cerita Nah, itu. imigrasi juga pihak imigrasi juga menyadari itu, memaklumi itu. Kasihan, kasihan, kasihan. Kalau kayak gini ceritanya kasihan juga. Tapi ya gimana lagi? Ini masalahnya dia melanggar undang-undang imigrasi. Ya kita by dokumen di imigrasi ini harusnya kalau memang dia peralihan dari WNI ke WNA itu ada surat keterangan dari konsulat Rusia untuk konsulat Indonesia. Oh, maksudnya Tentang kebalik ya, status. dari WNA ke WNI gitu. Nyebutnya kebalik. Iya, Heeh. Tadi Ibu bilangnya dari iya. WNI ke WNA. Dari WNI ke WNA atau dari WNA ke WNI itu Mm-mm. ada proses dan nggak semudah itu dan ada syarat tinggal. Iya. Syarat tinggalnya itu minimal 5 tahun dan itu pun sudah punya kerja. Nah, dia kan di sini terhitungnya dari yang punya KTP itu belum belum 5 tahun tapi sudah punya KTP. Dia datang sudah dibuatin KTP. Iya, yang palsu 2018 itu. datang, 2018 itu juga dibuatin ke buku nikah dan dibuatin KTP. Nah, dari situ aja udah kelihatan. Ya Safira nggak salah. Iya, Si iya. lakinya aja yang salah. Sama aja sekarang kayak Subina kayak gini. Subina bilang, saya sudah koordinasi begini. Yang ada nanti tambah keruh. Nah, dia juga sama kayak begitu. Si Safira datang ke sini 2018 kemudian dibuatin KTP. Keruhnya kan bukan sekarang. Bukan waktu 2018. Tapi Iya. kan sekarang. Iya, iya. Itu siapa Subina juga ini saya pacarnya lah ya hubungannya apa nanti dicurigai yang lain-lain yang macem-macem malah dirimu loh orang saya aja ibu ini hubungannya apa ininya gimana saya loh yang tanda Iya. tangan karena saya kan penjamin di sini kan dia harus ada penjamin Iya. makanya dia bisa 7 hari makanya dia bisa 7 hari di imigrasi Malang. Kalau enggak kan langsung dibawa. Karena dia ilegal. Jadi keberadaannya ilegal ditambah dengan identitas ilegal. Itu. Mereka masih punya namanya rasa sisi kemanusiaan, Bu. Kita masih melihat kemanusiaan. Nah, yang dikhawatirkan juga ini anaknya. Ini status anaknya ini gimana? Yang kasihan kan anaknya, katanya gitu. Anaknya si Maryam ini nanti kalau pihak Rusia menerima anaknya nanti dibawa. Kalau enggak diterima, ya mungkin karena ya nanti gimana katanya karena ke surat keterangan Maryam lahir itu juga bermasalah. Iya, semuanya kan palsu gitu. Jadi kan nggak mungkin ada aktanya gitu. Logikanya sih. Akta ada, tapi aktanya itu palsu, tidak terdaftar. Karena kan dari buku nikah, dari kakak KTP gitu kan. Jadi ke bawahnya sama. Logika Nah, saya itu gitu. mereka masih memikirkan itu, mereka masih memikirkan ini yang kasihan nanti anaknya sehingga nanti Maryam nanti masih menunggu keputusan mereka mau menerima atau tidak karena ada beberapa di negara yang tidak mau menerima status anak imigran. Sama di Indonesia juga kan ketika ibunya bawa misalkan dari Arab Saudi sana pulang bawa anak, ya, kan banyak status sih anaknya kasus juga gitu. nggak jelas karena bapaknya siapa. Nah, bapaknya kalau ikut garis keturunan ini anak itu akan ikut garis keturunan ayah atau garis keturunan ibu. Tapi masalahnya ayahnya kan tidak terdaftar secara hukum pernikahan mereka. Nah, itu. Jadi
si Mariam juga misalkan dibawa ke Rusia, itu dia nggak punya identitas di sana sampai usia 17 tahun. Baru anak bisa menentukan kewarganegaraan. Apakah ikut warga negara mana? Tapi kalau ikut warga negara Indonesia nggak mungkin, karena siapa yang dia ikuti di sini? Ikut garis keturunan ayahnya katanya, karena ayahnya warga negara Indonesia. Tapi buktinya mana? Nggak ada. Nah, ikut kewarganegaraan Rusia punya pihak Rusia mau tidak menerima dengan status illegal logging seperti itu. Ya, illegal citizen ya. Illegal logging kalau nggak salah apa? Kayu apa? Ya begitulah. Jadi emang sebetulnya ya nggak bisa apa-apa, saya juga ya, betul berarti. Ya sekarang percuma kamu nanya itu juga. Ya mereka butuhnya datang, mana data itu doang sih, mereka butuhnya dokumen doang. Iya. Sedangkan itu nggak ada. Dokumennya mana? Selama Subina bisa menunjukkan, oh ini Pak dokumennya, ini kitasnya, ini permitnya, ini visanya, ini paspornya, selesai sebenarnya. Jadi nggak bisa secara dengan kita bikin laporan kehilangan terus bikin baru lagi, nggak sederhana itu ya berarti sebetulnya. Bikin KTP aja nggak semudah itu, Perhuso, apalagi ini paspor. Ya, dulu dia sempat ada bilang gitu si Kate Katia ini, katanya nanti ya udah nanti dihapuskan hilang katanya. Oh gitu. Cuman kan itu sekilas doang, belum dilakukan, belum apa gitu. Ya intinya kalau yang ngasih tahu ke saya sih si yang Pemprov Jabar ini bilangnya, Pak, kalau ada apa-apa tuh sebetulnya si WNA ini juga harusnya laporan langsung ke kedutaan besar Rusia gitu. Itu dulu tuh gitu. Jadi jangan dibiarin aja, jangan nungguin si pelaku kriminal ini nungguin terus, kan nggak ada kepastian. Laporan aja. Sekarang kalau dia katanya saya juga ceritain, dia udah laporan ke kepolisian karena pengaduan ditelantarkan di Bali katanya kan gitu. Cuman kok gak ada tindakan, ya diam aja. Nah, harusnya prosedurnya tuh laporannya ke Kedubes, nanti akan notif ke si Polda Bali kayak gitu cenah. Prosedurnya tuh begitu. Dulu saat paspor dia mati tahun 2022. Paspornya itu kan mati tahun 2022. Harusnya di tahun 2022 itu. Tapi kenapa dia nggak lapor? Karena dia sudah dicekokin tuh, kalau kamu sudah WNI ini. Iya itu, karena itu KTP ini, kartu keluarga ini. Nah, jadi Safira itu menganggap kalau nama Safira itu warga negara Indonesia. Ternyata si Panji itu benar, nama Safira itu warga negara Indonesia. Makanya dia ambil warga Safira. Itu tuh nama orang yang sudah mati. Diambil data NIK yang kosong. Makanya udah kamu ganti Safira aja. Karena dia temukan nama Safira itu kosong. Di data imigrasi Safira Katia itu menemukan 3 KTP. Iya. Jadi si Katia ini punya 3 KTP yang semuanya ilegal. Iya, dia cerita ada itu. Ini dia KTP pertama, namanya Ekaterina Ergova. KTP pertama. Katanya KTP pertama itu untuk dia lahiran di Bali. Kalau cerita si Katia nih, Safira. Waktu itu katanya, Mas Panji, buatkan saya KTP karena tidak bisa ke rumah sakit kalau enggak ada identitas. Dan paspor dia sudah mati. Gitu.
Nah, dibuatinlah KTP sama kayak Subina beginilah, udahlah yang penting mah tertangani dulu nih gitu misalkan. Nah, dia nggak mikir tuh panjang ke depannya gimana. Jadi itu keperluan sesaat waktu itu aja buat KTP. Karena waktu itu lagi COVID kan, di klinik bidan kan nggak mau nerima lahiran COVID saat COVID. Iya, Lahiran resiko itu tinggi. harus ke rumah sakit. Nah, pihak rumah sakit kan minta identitas. Iya. Mana KTP-nya, mana ininya segala macem. Dibuatinlah sama si Raden Panji Ontowiryo. Itu. Iya, ada dia cerita itu sih yang KTP kedua katanya cerai mati, terus KTP ketiganya jadi Ya. menikah gitu-gitu. Nah, iya Ribet itu. banget. Terus dibikinin lagi KTP. KTP yang kedua, betul nama, sudah pakai nama Safira. Statusnya cerai mati. Kamu, ini masalahnya apa ini kok kamu buat kamu mati? Udah gitu namanya palsu. Namanya bukan Panji siapa? Panji Millennium nama aslinya mah. Tapi di KTP-nya Raden. Kan nama Raden itu nama yang bohong, nama yang palsu. Iya. Dia sendiri aja dipalsuin loh datanya. Oh. Nah, ini sekarang sudah diproses. Dia kemarin tuh 2 hari, 3 hari kemarin kan sudah diwawancarai terus. Iya. Ya. Lagi nunggu dari kedutaan. Bukan kedutaan, konsulat Rusia. Konsulat Rusia yang di mana itu, Bu? Hah? Konsulat Rusia yang di mana? Konsulat Rusia di Surabaya kan ada. Oh iya. Saya dapat jaringan mah cuman by email doang. Karena kan ya itu. Nggak bisa by email datang. Mereka itu, Bu, kemarin kan saya nelpon si Panji Millennium tuh. Pak, ini Bu Ade tolong redam ya, Bu Ade tolong redam. Redam gimana? Sang Bapak kalau nggak hadir dan membawa dokumen ke sini, maka Bapak akan berproses juga. Karena Bapak memalsukan identitas dan penghilangan identitas. Oh iya, tapi saya nggak bisa berangkat sana, saya ada di Kalimantan. Ya nggak bisa gitu dong Pak, kalau memang Bapak bertanggung jawab mau ada di Kalimantan kek, mau ada di Sulawesi kek, mau ada di Eropa kek, mau ada di Baghdad kek, datang ke sini, waktunya masih ada 7 hari. Kalau misalkan Bapak tidak datang selama 7 hari ini, maka Bapak juga akan masuk dalam proses laporan pemalsuan identitas dan penghilangan dokumen. Iya, ini saya lagi berkoordinasi dengan imigrasi. Ya, sekarang apa bedanya kayak Subina berkoordinasi sama pihak imigrasi? Saya sudah melakukan email, saya sudah, yang kan nggak bisa seperti itu. Datang, suruh dia datang, Bu Ade. Saya kan nelponnya, saya yang nelponnya si Panji Millennium itu pakai nomornya si Katya, pakai nomornya si Zafira. Nggak bisa, Bu, kami tidak menerima telepon. Kalau dia berurusan dengan kami, silakan datang. Oh, kata pihak imigrasi gitu. Imigrasi. Jadi nggak mau kalau telepon datang. Harus datang di jam kerja. Kecuali yang bertanya umum. Hah? Yang bertanya umum? Oh. Kalau ini kan kasus. Iya, ini mah kan kasus. Kalau kayak Safira gini kan kasus. Kecuali bertanya umum. Bertanya umum itu seperti informasi paspor gitu kan. Ya, dan lain-lain lah yang umum. Saya berencana membuat visa untuk itu telepon kayak boleh. Kemarin saya bikin visa di Australia itu kan by email. Ada sistem. Nanti kita akan dapatkan email
kamu melengkapi ini persyaratannya bla 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 bla. Nah, persyaratan itu masuknya ke email. Kemudian nanti hasil visanya juga, visanya itu melalui email. Nah, itu kan umum. Kalau gitu Saya ya. menghubungi pihak konsulat Rusia Australia untuk bikin visa Australia dengan persyaratan yang banyak daripada pakai travel biro jasa mahal minta ampun. Betul. buat itu mendingan buat sendiri. Betul, iya. Kita gitu, itu namanya informasi umum, baru pakai email. Iya. Nah, kalau ini sudah kasus. Mereka nggak bisa pakai email gitu. Yang ada dicurigai. Apa hubungannya Bapak? Ngapain Bapak ini begini. Nah, nanti kan semakin keruh tuh. Oke. Pantesan kemarin pas ditelepon juga Pak Fenry bilangnya kalau memang peduli coba hadir ke sini, kasih support katanya ke imigrasi Malang, terus hadirkan itu dokumen, bawa sama kamu Bin katanya. Oh, Asep bilangnya Asep bawa gitu loh. Saya aja nggak tahu alamatnya itu pelaku kriminal di mana gitu kan, bilangnya kan dari ibu yang cerita di Kalimantan. Berarti kan kalau logika mah, berarti saya harus ngambil karena tuh Kalimantan baru ke Malang ke imigrasi kan gitu ya logikanya mah, sederhananya. Terus kan ya belum. Kalau dia punya dokumennya, kalau nggak punya. Iya, kalau memang beneran katanya di mobil terus hilang kan nggak tahu kita mah yang sebenarnya, nggak pernah tahu gitu. Nah, iya begitu. Karena dianya ngeles terus gitu kan dari dulu sampai sekarang juga gitu. Nah, takutnya kan logikanya betul yang kata ibu tadi, terus tiba-tiba ngalamunnya saya datang aja ke imigrasi Malang, terus saya bawa dokumen. Pasti mungkin ditanya juga sama, ini siapanya kok bisa ada di Anda, nah gitu-gitu ya. Dari kamu, iya. Loh kan saya ngebantuin ngambilin gitu kan ke Kalimantan. Ya terus nanti kan dicek sama mereka, iya, dokumennya itu asli apa palsu. Ketika palsu, ya nanti ya dirimu yang diambil. Hah, maksudnya diriku yang diambil? Iya sekarang itu loh, kalau berbicara hukum itu, nih ya, kalau berbicara hukum itu, saya aja dianggap terlibat. Iya. Iya, bahasanya Saya gitu. loh, Betul, saya loh, Ade Eka Anggraini yang menandatangani surat penjamin itu kan dianggap terlibat. Karena penjaminnya sekarang saya. Bukan atas nama suami, tapi saya. Karena Safira menyebut nama saya, kerabat. Iya. Kan saya terlibat di situ. Sekarang dirimu datang tiba-tiba bawa dokumen. Nanti dicek dokumennya palsu. Ya kan yang dipegang siapa? Subina yang dipegang. Karena membawa dokumen palsu dan nanti. Karena itu semua ada undang-undang. Jadi kita nggak bisa berbicara ngomong A, ngomong B, ngomong C, ngomong Z segala macam. Itu nggak bisa. Mana buktinya? By bukti. Hukum itu berbicara bukti. Nah sekarang kasus si Safira ini kaitannya sama hukum yang semua harus berdasarkan bukti otentik. Jadi nggak bisa katanya itu ya hanya terbawa perasaan aja. Ya buktinya mereka sudah bisa mengakomodir nih perasaan. Bu, ini kami melihat kemanusiaan saja. Kalau mendengar ceritanya kasihan. Hanya sebatas kasihan aja. Pihak imigrasi juga. Makanya mereka menitipkan anak Bu Katia, Bu Ekaterina ini kepada Bu Ade selama ibunya memberikan. Makanya ini kami kemanusiaan. Kalau SOP itu tidak boleh, anak harus melekat sama ibu selama proses. Iya. Selama proses integrasi, selama proses itu nggak boleh mereka keluar, termasuk anak sekalipun itu nggak boleh, karena ini melihat sisi kemanusiaan. Makanya si Mariam dikasihin ke saya dengan saya membuat surat pernyataan. Oh iya. Gitu.
Terus saya dipoto, nyerahin KTP, nyerahin foto, dokumentasi kelayakan tinggal dan selain sebagainya. Iya. Jadi nggak segampang itu loh. Dan mereka perlu bukti. Mana buktinya? Kalau berbicara hukum itu by bukti. Nggak bisa kita ngewangkong. Bla 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 bla. Ya tapi mana buktinya? Sekarang buktikan saja. Tinggal mana izin. Dia kan itu sudah overstay. Iya. Yang dikasuskan itu kan overstay, dokumen tidak ada. Itu jadi pelanggarannya banyak. Ditambah lagi ada dokumen palsu, dokumen pemalsuan dokumen. Nah, jadi nggak salah-salah amat. Mereka juga bilang begitu sih, Katia ini nggak salah-salah amat. Iya. Gitu, makanya mereka ngelihat masih ngizinin tuh si Mariam keluar. Karena banyak loh kasus-kasus kayak begitu. Iya, betul. Ya WNI yang merugikan WNA ini gitu. Nah, itu lain hal. Sekarang bisa aja itu kita pasalkan. Tapi siapa yang melapor sekarang? Yang laporannya otomatis korban. Tapi masalahnya, korbannya aja bermasalah. Si Safiranya sendiri bermasalah. Dia nggak mungkin. Sedangkan waktu dia cuma 7 hari di sini. Dengan sisa waktu sekarang tinggal 3 hari lagi ke depan. Mau proses gimana kalau misalkan mau lapor polisi? Harusnya dulu dia kayak begitu. Sedang dia tidak terjerat di imigrasi, bisa aja berproses lagi. Karena kalau ini diproses, betul-betul diproses, pihak imigrasi juga bilang, Bu, ini kalau memang benar diproses, ini banyak pihak, banyak instansi yang terlibat. Jadi rentetannya itu panjang, rentetannya itu banyak. Nah sekarang yang ngurus-ngurus itu siapa? Karena butuh dana. Siapa sekarang yang mau ngejamin pembiayaan proses itu? Oh, kalau misalkan Subina punya duit banyak untuk mau proses semuanya, nanti banyak pihak yang terlibat, banyak instansi yang terlibat, dan banyak uang yang harus dikeluarkan. Karena prosesnya uang itu bukan karena diperas atau apa, prosedurnya nanti harus bayar ini, bayar itu, bayar denda. Dia denda per hari aja berapa, dikali-kali tahun 2022. Gitu ya, kalau Subina sanggup ya mangga. Ini masih ada waktu 3 hari. Iya, yang disampaikan itu ratusan juta itu yang 365 hari kan ya gitu. Setahunnya. Seharinya 1 juta katanya. Kali tahun 2022 loh dia terakhir. 2022 bulannya belum kelihat. Bulan sama tanggalnya belum kelihat. Iya itu. Itu baru bayar dia denda overstay-nya aja loh. Belum nanti ngurusin tindak ini dia. Paspor baru dia ke imigrasian Rusia. Kok imigrasi Rusia? Iya. Imigrasi Rusia. Belum nanti yang di sini, yang di sini, yang di Bangil. Masih itu apakah masih tetap boleh tinggal di Indonesia? Kan belum tentu juga. Belum lagi nanti dia ngurus data KTP-nya tuh. Apa namanya KTP-nya? Ke Duscapil. Iya. Bener atau enggak? Belum lagi nanti ke ini, ke polisian. Kenapa kepolisian? Ranahnya ranah pidana yang tindak penipuan dan lain-lain. Belum lagi nanti
ngurusin yang KUA tentang pemalsuan buku nikah dan lain-lain. Belum lagi nanti ke kedutaan Indonesia berkaitan dengan katanya dia sudah menjadi warga negara Indonesia, pembuktian dan lain sebagainya. Belum lagi nanti dia harus ke Menlu, Kementerian Luar Negeri Indonesia, Kemendagri, Kemenlu. Belum lagi nanti dia ke kedutaan di konsulat Komjen Rusia. Itu pihak imigrasi itu kemarin bilang, kalau kita proses, Bu, ini panjang dan banyak sekali yang terlibat. Masalahnya, kalau dia melaporkan, bisa aja melaporkan. Tapi masalahnya orang yang melaporkannya siapa? Itu yang pertama. Terus yang kedua, si yang melaporkan sendiri misalkan, harus yang bersangkutan. Nih. Iya, orangnya langsung gitu kan. Eka Parina. Tapi masalahnya Eka Parina sendiri bermasalah. Kapan dia mau ngurusin masalahnya di imigrasi? Sedangkan dia sendiri aja bermasalah. Dia sendiri aja nggak boleh keluar. Jangankan keluar mau ngurusin ke sana sini. Beli makan ke depan aja nggak bisa. Ganti baju aja harus di luar sana. Karena ruang gantinya itu berbeda. Dia bawa baju, tapi bajunya itu ada di ruangan yang terpisah. Iya. Nggak begitu proses, nggak semudah itu prosesnya. Ini nggak bisa, karena hubungannya gimana juga dengan hukum. Betul. Siapa yang melanggar hukum ya proses. Iya, kemarin ada memang saya kepikir itu, apa saya lapor. Cuman kan pikirannya tuh nanti ditanyain lah Anda siapanya, terus nanti apakah akan ditindak atau enggak. Jadi liar sendiri akhirnya gitu. Ya kecuali ya kamu sudah siap uang, gampang, tinggal nyari orang pengacara selesai. Tapi nggak cukup uang sedikit, itu masalahnya. Betul itu. Ya ini terjadinya ya begitu karena ada pembiaran yang lama sekali gitu, bom waktunya ini meledaknya. Ya ini bom waktu ini sekarang. Kalau itu tuh efek dominonya sekarang. Dia sudah membangun jaringan domino. Ternyata kesenggol. Kan semuanya rubuh tuh. Efek domino. Saya aja kaget tiba-tiba di telepon, Bu Ade, saya di imigrasi. Loh kok bisa? Gimana ceritanya? Selama ini kamu aman-aman aja. Kok bisa tiba-tiba imigrasi? Ya kata pihak imigrasi, ya kami kan punya data. Punya data WNA mana aja yang overstay di Indonesia. Karena kan keluar masuk WNA itu kan terdata di imigrasi. Iya, betul. Selama ini saya juga ngejelasin ke ibu sama kayak gitu. Jadi kurang lebih bukan sekarang udah canggih, semuanya udah by digital kayak gitu-gitu. Kalau CCTV juga sekarang canggih. Handphone hilang aja gampang nemuinnya, apalagi ini yang paspor barcode segala macam. Jadi bisa dilacak dan lain-lain gitu. Jadi sebetulnya mudah sih semuanya untuk menangkap orang lain, mencari itu sekarang lebih mudah. Jadi ya karena kan kalau namanya orang tua ada kekhawatiran, ini kok ada yang setting apa gimana gitu, kok ada yang laporan apa gimana, nggak tahu Bu, walau alam gitu. Nggak tahu, pokoknya intinya semuanya udah serba canggih, udah lebih cepat, udah lebih mudah gitu. Mereka punya data sendiri, database sendiri dan lain-lain lah gitu. Terus kan kalau bepergian, kan itu ada datanya juga. Si WNA ini bepergian kemana, terus transaksi dan lain-lain gitu-gitulah. Digital mah kelacak semua gitu. Jadi ya udah Bu. Sekarang kalau misalkan di setting naunan orang gawe apa ngurusan nukos kieu. Saya sekarang dijadiin ini saya pribadi nih yang dijadiin jaminan. Nah, kan itu ya kayak saya ngurusin bolak-balik harus ke imigrasi, ini nganterin anaknya gitu atau apa kan. Nambah kariweuh. Iya, jadi nambah kariweuh juga. Setting. Gitu. Oke,
itu Jadi kurang gawe kalau misalkan mm, setting begitu. Banyak kerjaan yang harus dipikirkan. iya, punya beban sendiri, punya tanggung jawab sendiri gitu, pekerjaan sendiri. Mereka kan gampang. Mereka sebetulnya butuh dokumen yang resmi, udah selesai. Udah sesederhana itu kok. Kan maksudnya Bu, kalau ada dokumen juga nanti diproses tuh tetap harus bayar denda kan, sama gitu ya? Apa gimana? Iya, karena menyalahi aturan Heeh. itu, Ceng. Aduh, Aceng iya ngerti henteu. Iya, tetap. Ada dokumen, Jadi tidak diperiksa. ada dokumen, tetap dia salah karena melebihi izin tinggal. Iya, overstay. Lapornya nggak expired, nggak bisa lagi ditaktik bahasan jeleknya. Iya, oke. Paspornya juga nggak berlaku. Kalau kamu tinggal nih ya, besok-besok ya, coba nanti bikin paspor, tinggal umroh ya, ke umroh aja nih, overstay di sana, itu dicari-cari nanti sama pihak imigrasi, nanti pulang. Harusnya sekarang jatah umroh itu, visa umroh itu hanya 1 bulan, kalau kemarin-kemarin itu 3 bulan. Iya. Sekarang jatah visa umroh itu hanya 1 bulan. Itu berlaku dari 2 bulan kemarin. Nah, lebih aja dari 1 bulan, itu pasti dikurung itu. Iya. Pulang nggak bisa, di sana nggak bisa, nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, pelanggaran kan gitu. Ya karena pelanggaran. Ya sama sekarang. Apalagi ini sudah bertahun-tahun. Walaupun sekarang dokumennya dibawa sekalipun, masih berlaku atau tidak dokumennya gitu. Sedangkan untuk buat dokumen nggak segampang itu. Oke. Nggak segampang itu buat dokumen. Apalagi ini bukan negara dia. Ini di Indonesia, sedangkan dia butuh buat dokumennya itu di Rusia. Oh, buat dokumennya jadi di sana lagi, di negara dia gitu ya? Ya di negara dia lah. Yang mengeluarkan siapa ya, negaranya yang mengeluarkan. Oke. Sama, misalkan kamu bepergian nih, misalkan ke Jepang. Jadi tenaga kerja Indonesia, Jepang, sana overstay, kelebihan tinggal di sana. Itu ngurusnya ya harus ke KBRI Jepang. Nah, selama pengurusan itu harus dikarantina. Kita yang lapor sendiri itu, kita yang dikarantina. Gimana kalau enggak ngelapor? Iya. Diuber-uber sama pihak imigrasi Jepang, bukan imigrasi Indonesia lagi, bukan KBRI lagi, tapi imigrasi Jepang. Iya. Misalkan begitu, ya sama ini kasusnya begitu. Beberapa negara itu punya aturan sendiri masing-masing tentang keimigrasian. Iya. Oke, mengerti. Iya, ya mohon maaf ini sebelumnya karena dari kemarin-kemarin kan beberapa hari jadi nggak ada kabar kan. Biasanya kan video call, WA, terus tahu update, terus bisa dengar suaranya, bisa lihat wajahnya kayak gitu-gitu lah kurang lebih. Ini sekarang jadi nggak ada banget. Terus WA sendiri ke imigrasi kan ya gitu, mereka prosedural. Karena kan WA-nya ya WA kantor gitu. Jadi saya khawatir sendiri. Terus juga ibu juga sama nanya-nanyain, kok nggak ada video call? Biasanya kan bertiga kami video call, terus berempat juga di rumah kan gitu.
ini kok sekarang beberapa hari nggak ada gitu. Oh kurang tahu bu kayak gitu lah. Makanya saya nyari-nyari sendiri tuh nelpon ke bapak terus ke ibu gitu kan ke ya nyari-nyari tahu sendiri gitu. Terus tapi kan memang awam, sayanya nggak tahu apa-apa gitu. Jadi kayak ngeraba-raba maksudnya itu. Ya yang logis betul kata yang Pemprov Jabar itu kalau ada apa-apa sebenarnya Pak harusnya koordinasi langsung. Kita negara Indonesia nih ya dengan KBRI kayak gitu-gitu laporan kalau ada apa-apa. Ada kejadian apa, kasus apa. Jadi semuanya tahu gitu. Jangan diam-diam aja. Itu betul sih Pak, betul. Kasusnya beda. Iya, tapi Ini kan kasusnya beda. masalahnya tidak dilakukan itu. Mm-mm. Berarti kalau Maria mah sebenarnya ketemunya tiap hari ya karena eh, butuh ke ibunya gitu ya sebetulnya. Iya, tiap hari diantarin ke sana. Sejam ya. Tapi si Mariam sendiri aja nggak boleh lebih dari 1 jam. Iya, sejam gitu. Ya. Ini beberapa hari ini dia nggak pegang, nggak dikasih handphone. Iya, karena checklist juga Jangankan ke gitu. Dina, ke si Mariam aja nggak ada dia telepon karena teleponnya nggak dikasih. Iya, betul. Baju aja kemarin 2 hari nggak ganti. Karena baju yang dia bawa nggak boleh juga. Bukan nggak boleh sih, nggak ada yang ngurusin karena di imigrasi itu penuh. Imigrasi sini kan imigrasi tingkat 1. Iya. Jadi rame terus tiap hari itu. Nah kemarin itu 2 hari kemarin itu si petugasnya kan terbatas. Iya. Tapi pengunjung pembuatan visa baik yang dalam negeri maupun yang luar negeri itu banyak. Jadi nggak ada yang ngopenin dia karena rame. Jadi dia nggak ada yang ngopenin. Oke. Ini hari ini sama besok juga nggak bisa dijemput. Kirim makanan, kirim apa juga nggak bisa. Karena prosedurnya harus jam kerja. Iya, jam kerja, hari kerja. Sehari lagi. Ini hari Senin. Hari Senin dia udah dibawa ke Bangil. Iya. Senin sore kali. Kalau udah dipanggil ya udah lain lagi urusannya. Nah, si Mariam juga nanti dibawa ke Bangil. Jadi saya ngurusin Mariam sampai dia dibawa ke Bangil. Di Bangil berapa lama, Bu? Nggak tahu juga ya? Nggak tahu sampai dokumennya keluar dari Rusia. Iya. Kan masalahnya kan nanti beli tiket, beli segala macem. Tiket segala macem itu kan terakhir itu setelah proses dokumen dia dari Rusia keluar. Nanti harus ada berita acaranya, harus ada pokoknya mah ya lengkap lah dokumennya itu satu berkas. Iya. Enggak. Terus ini buktinya kan dia kemarin dibawa berkas-berkasnya sampai buku-buku sampai sekecil-kecilnya dibawa. Nanti di situ kan masuk di atas itu kan ada ruang kriminal, ruang overstay gitu. Nah, dia itu masuk kasusnya yang mana gitu. Iya. Itu kan ada sub-subnya. Jadi nggak digelondongin semua kasus semua di situ, enggak. Itu ada bagian-bagiannya yang menangani. Sama aja kayak di kepolisian gitu kan, ada yang lalu lintas, ada yang di Babin, ada yang di Paminal, ada yang di mana gitu kan, sama aja di situ.
Sama aja di Subina juga, di RRI